Bismillahirrahmanirrahim. Hai, di sini Daniel Mananta. Saksikan kajian Ustadz Abdul Somad di TikTok Sahabat UAS Batam. Sungguh ini ada yang istimewa dari yang lain. Mana tangan dulu ini? Kita sholat 2 rakaat, nanti habis kita baru salam. Bang Daniel selamat datang. Dia hadir subuh. Doakan Bang Daniel. Di Al-Quran ada ayat yang menerangkan bahwa laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik-baik. Dan begitu pula sebaliknya, laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji pula. Itu gimana sih Ustadz maksudnya? At-tayyibuna lit-tayyibat. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Lalu kemudian ketika orang baca ayat ini, dia baca terjemahnya, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Lalu kemudian dia merasa, aku kan sudah baik, kok istriku nggak baik ya? Berarti Al-Quran ini nggak benar. Itulah perlunya baca tafsir. Kronologis ayat itu turun gimana? Jadi ceritanya ketika Nabi Muhammad SAW pindah, kalau saya sebut SAW, peace be upon him, kasih sayang Tuhan untuk dia. Ketika Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, beberapa sahabat yang pindah ini mau nikah karena nggak punya modal baru pindah. Ada sahabat yang mau nikah dengan perempuan, wanita, mohon maaf, WTS. Maka turunlah ayat ini, at-thayyibun lit-thayyibat. Kalau kamu mau nikah, carilah perempuan yang baik. Jangan dengan WTS yang belum tobat. Tapi kalau dia sudah tobat, illa man taba, orang yang bertobat, wa amana, dia memperbaiki imannya, wa amila salihah, dia sudah beramal saleh, berbuat baik, ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Semua perbuatan dosanya di masa yang lalu sudah diganti Tuhan karena kasih sayangnya dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kronologis ayat itu adalah kalau kamu baik, carilah orang yang baik, karena kamu nanti akan melahirkan anak-anak yang baik. Kalau orang yang baik nikah dengan orang yang baik, lalu orang yang nggak baik gimana? Ya orang yang nggak baik itu diselamatkan. Diselamatkan dengan dakwah. Dakwah yang selalu digunakan dalam istilah dalam Islam. Kelima, ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Baru lo bisa komentar di bawah. Oke? Lo harus baca itu dulu, baru lo bisa komentar. Sebelum lo baca itu, jangan komentar dulu. Oke. Ini gue pengen ngomong kepada umat Nasrani ya. Ini tercatat di buku sejarah. Nebukadnezar itu penasaran banget seperti apa sih bentuk atau wajah dari Tuhannya bangsa Israel. Sehingga dia dengan beraninya itu masuk ke satu ruangan yang ini ruangan yang paling suci di situ. The Holy of the Holies. Ya, yang kadang-kadang kalau misalnya di perjanjian lama itu sering banget orang gak sengaja masuk, meninggal langsung. Kalau misalnya dia tidak menyucikan diri dia sendiri atau menyembelih kurban gitu. Raja Nebukadnezar saat itu dengan sangat kurang ajar, dia masuk ke dalam ruangan tersebut, Holy of Holies. Apa yang dia lihat? Apa yang dia temukan? Tabernakel, di atasnya ada kayak malaikat cherubim, dan habis itu malaikat cherubim itu ada 2, ngejagain apa? Ngejagain siapa? Dia ngelihat kiri kanan, mana bentuk muka atau bentuk tubuh Tuhannya bangsa Israel ini. Mana? Dia nyari-nyari, gak ada sama sekali. Dan itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung, dia dibentuk sebagai berhala. Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu, kalau
ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng. Dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44 ayat 13-20. Right? Jadi di situ gue setuju kalau misalnya ada unclean spirit di patung. Oke? Itu dia 5 hal yang gue setuju dengan UAS di pembicaraan kita. Kalau misalnya lu nggak tahu apa yang gue lagi ngomongin, nonton di channel YouTube Daniel Mananta Network, nonton obrolan kita, dan kasih komentar juga ke kita ya. Tell me what you guys think. Gue di sini pengen ngasih tahu ke kalian bahwa inilah Indonesia. Inilah cara kita bertetangga. Mungkin kita nggak bisa memilih siapa tetangga kita, tapi kita bisa memilih bagaimana kita memperlakukan tetangga kita. So, guys, I hope you like our interview, and keep be a blessing to other people, and keep be a blessing to your neighbor.